Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Desta Rahmairayani dengan NPM 2315061006 dari kelas PSDB. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah jurnal yang saya rancang dengan judul Optimalisasi Sistem Chatbot Internal berbasis Large Language Model menggunakan pendekatan Retrieval Augmented Generation untuk manajemen pengetahuan perusahaan, di mana di sini saya menggunakan studi kasus dari PT Revolusi Citra Edukasi atau REVO. Jadi penelitian ini saya buat berdasarkan data-data yang ada di internet dan juga beberapa jurnal sebagai referensinya, sebagai tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selekta yang diajar oleh Bapak Muhammad Komarudin. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan di mana latar belakang dari studi kasus ini yaitu perkembangan AI atau Artificial Intelligence dan juga Natural Language Processing atau NLP, khususnya pada LLM itu mengalami kemajuan pesat. Jadi meskipun LLM ini mampu menghasilkan teks menyerupai bahasa manusia, model ini tuh masih rentan terhadap hallucination. Jadi di PT Revolusi Citra Edukasi itu, manajemen pengetahuan yang masih bersifat manual dan tidak terstruktur itu menimbulkan kendala dalam pencarian informasi. Jadi RAG atau Retrieval Augmented Generation itu dikembangkan sebagai solusi dengan mengintegrasikan proses retrieval dokumen dan juga generasi teks LLM guna meningkatkan akurasi dan juga relevansi jawabannya. Untuk beberapa rumusan masalah yang saya angkat itu terdapat beberapa, yaitu ada 5, yaitu bagaimana konsep dan prinsip kerja RAG dalam mengoptimalkan LLM pada chatbot internal, kemudian bagaimana perancangan chatbot berbasis LLM dengan RAG ini mampu manajemen pengetahuan di PT Revolusi Citra. Kemudian bagaimana integrasi dokumen internal ke dalam sistem chatbot dengan RAG, kemudian bagaimana peran chatbot RAG LLM dalam meningkatkan akurasi, relevansi, dan juga efisiensi informasi, dan bagaimana manfaat chatbot RAG LLM dibandingkan tanpa RAG. Baik, jadi kemudian terdapat beberapa tinjauan pustakanya atau konsep dasar yang saya angkat, di mana LLM ini merupakan model bahasa berskala besar yang mampu menghasilkan teks menyerupai bahasa manusia, namun memiliki keterbatasan berupa kecenderungan menghasilkan informasi yang tidak akurat atau hallucination. Kemudian RAG, Retrieval Augmented Generation, itu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengintegrasikan proses pencarian dokumen eksternal dan kemampuan generasi teks LLM sehingga jawaban yang dihasilkan berbasis sumber data yang relevan. Jadi untuk proses retrieval pada RAG ini akan memanfaatkan embedding dan juga vektor database, yaitu representasi numerik teks yang memungkinkan pencarian semantik secara efisien berdasarkan kemiripan makna. Jadi dalam konteks manajemen pengetahuan, chatbot berbasis RAG ini akan berperan sebagai sistem yang mampu menyediakan akses informasi secara cepat, konsisten, dan juga interaktif kepada si penggunanya. Kemudian metode penelitian yang digunakan itu menggunakan Research and Development atau R&D dengan pendekatan prototyping iteratif. Sumber datanya yaitu menggunakan dokumen internal seperti PDF, docx atau TXT, dan juga query jawaban ideal. Untuk alur dari metode penelitiannya terdapat beberapa, diantaranya itu ada analisis kebutuhan terlebih dahulu, kemudian perancangan dari sistemnya, kemudian implementasi, pengembangan prototipe dari sistem, ujian sistemnya, dan juga evaluasi serta dokumentasi. Untuk arsitektur sistem chatbot RAG LLM ini itu menggunakan berbasis Retrieval Augmented Generation RAG dan juga LLM yang terdiri atas beberapa lapisan utama. Di antaranya yaitu ada presentation layer
yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna berbasis web yang dikembangkan menggunakan Streamlit dan juga React. Kemudian ada application layer yang akan menangani logika aplikasi melalui RAG, engine, dan juga API server yang diimplementasikan menggunakan REST API dan juga Flask. Kemudian ada data dan juga infrastructure layer yang akan mencakup vektor database dari ChromaDB, embedding model untuk representasi teks, serta LM lokal lama 38B yang dijalankan melalui OLAMA sebagai mesin generasi jawabannya. Kemudian ada knowledge base layer yang akan berisi dokumen internal si perusahaan seperti SOP-nya, kemudian ada kebijakan yang akan menjadi sumber utama informasi dalam sistem. Untuk alur kejar sistem itu terdapat beberapa fase, antara kita bagi menjadi 2 fase. Di fase pertama itu melakukan upload dokumen, kemudian mengekstraksi teksnya, kemudian melakukan chunking, embedding, lalu melakukan penyimpanan ke vektor DB. Untuk fase yang kedua, itu akan menginput pertanyaan, kemudian query-nya di embedding, kemudian melakukan semantic search, kemudian augmentasi prompt, kemudian generasi jawaban oleh LLM-nya, kemudian akan menampilkan jawaban dan juga citation-nya. Untuk hasil implementasi dan juga pengujian fungsionalnya itu dilakukan pada lingkungan pengembangan berbasis Ubuntu 20.04 dengan spesifikasi perangkat keras berupa prosesor Intel Core i7 RAM 32 GB serta bahasa pemrograman Python versi 3.9. Untuk antarmuka penggunanya itu akan dikembangkan menggunakan Streamlit, sedangkan eksekusi model bahasa besar akan dijalankan secara lokal melalui OLAMA. Untuk konfigurasi sistem model embedding ini yang digunakan adalah All-Mini LM L6P2 untuk merepresentasikan teks ke dalam bentuk vektor. Untuk proses chunking, dokumen itu ditetapkan dengan ukuran 15 token guna menjaga keseimbangan antara konteks dan juga efisiensi pencariannya. Untuk model bahasa yang digunakan adalah Llama 38B Instruct dengan parameter TOPK sebanyak 4 dokumen sebagai konteks yang diambil dari vektor database untuk setiap pertanyaan. Kemudian untuk pengujian fungsional itu dilakukan untuk memastikan seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Skenario pengujian itu meliputi proses unggah dokumen, kemudian tanya jawab langsung, kemudian pertanyaan kompleks yang membutuhkan pemahaman konteks, serta pertanyaan-pertanyaan di luar konteks dokumennya. Jadi kayak dia out of the box atau out of context. Untuk hasil pengujiannya itu akan menunjukkan bahwa seluruh skenario itu akan berhasil dijalankan dengan baik, sehingga sistem itu dinyatakan berfungsi sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Lanjut, ini adalah data untuk hasil evaluasi kinerjanya secara non-fungsional. Bisa dilihat ada tabel metrik, hasil, target, dan juga status. Jadi untuk setiap metrik ini itu dibuat beberapa konten, beberapa hal utama seperti faithfulness, kemudian answer relevance, kemudian context precious, dan juga latency. Dan setiap matriks ini akan menghasilkan sebuah hasil dan juga target. Bisa dilihat untuk hasilnya itu dia 4.52 per 5.00, di mana untuk di targetnya pada faithfulness itu lebih besar dari 4.6. Jadi statusnya dia itu terpenuhi karena sudah melebihi target. Begitupun untuk answer relevance, context precious, dan juga latency. Kurang lebih setiap metrik ini itu sudah melebihi target sehingga statusnya itu terpenuhi semua. Jadi untuk LLM generation itu adalah bottleneck utamanya, sedangkan chunk size itu 512 token of. Kemudian terdapat kekuatan dan juga kelemahan pada sistem. Untuk kekuatannya yaitu sistem chatbot berbasis RAG LLM ini memiliki beberapa kekuatan. Pertama, tingkat akurasi jawaban itu relatif tinggi karena proses generasi didasarkan pada dokumen internal sebagai sumber informasi. Jadi dia mengambil informasi-informasi yang memang sudah ada pada perusahaan melalui dokumen-dokumen internal yang seperti PDF dan sebagainya itu. Kedua, adanya fitur citation meningkatkan transparansi dan juga kepercayaan pengguna terhadap jawaban. Jadi dengan adanya citation, si pengguna itu merasa yakin bahwa setiap jawaban yang digunakan itu sudah ada faktanya ataupun terdapat referensi sebagai
bahan landasan utama yang bisa dipercaya gitu. Kemudian ketiga itu sistem lebih mudah dipelihara karena tidak membutuhkan proses fine tuning model secara berulang. Dan terakhir itu penerapan secara lokal atau on-premise meningkatkan aspek keamanan data dan juga privasi informasi perusahaan. Selain beberapa kekuatan-kekuatan pada sistem ini, terdapat juga beberapa kelemahan, di mana seperti kinerja sistem ini sangat bergantung pada kualitas tahap pre-processing dokumennya. Jadi untuk ekstraksi teks dan juga chunking-nya itu sangat bergantung pada kualitas processing-nya. Kemudian sistem juga masih mengalami keterbatasan dalam menangani pertanyaan yang bersifat multi-hop reasoning, sehingga biaya komputasi pada tahap awal itu relatif tinggi, terutama untuk proses embedding dan juga penyimpanan vektor. Sistem juga sensitif terhadap variasi sinonim dan juga perbedaan formulasi pertanyaan yang dapat mempengaruhi kesulitan semiotiknya. Namun untuk pencapaian tujuan pada sistem ini, pada penelitian yang dibuat ini, yaitu yang pertama itu arsitektur chatbot RAG-LLM ini berhasil dirancang dan juga diimplementasikan. Kemudian yang kedua, sistem mencapai akurasi tinggi, seperti faithfulness-nya itu dia sudah tercapai, di mana mendapatkan nilai 4.52/500 dengan citation. Kemudian yang ketiga, kinerja sistem itu memenuhi kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional perusahaan. Dan terakhir, sistem berjalan on-premise, aman, dan juga mudah dikelola. Jadi untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem chatbot berbasis RAG dan juga LLM berhasil diimplementasikan sebagai solusi manajemen pengetahuan internal perusahaan. Penerapan RAG ini terbukti meningkatkan akurasi jawaban, mengurangi resiko hallucination, serta mendukung auditabilitas melalui penyediaan sumber informasi yang jelas. Sistem juga dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan akses informasi secara real-time, memiliki tingkat keamanan yang memadai melalui penerapan lokal atau on-premise, serta bersifat scalable untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi dengan karakteristik tersebut, chatbot RAG-LLM ini akan berpotensi menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan modern di lingkungan perusahaan. Jadi terima kasih untuk beberapa data, untuk beberapa landasan dan juga referensi yang saya pakai untuk melakukan penulisan pada penelitian ini terdapat di dalam laporan untuk beberapa jurnal sebagai referensinya. Jadi saya akhiri, mungkin sampai di sini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.